Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Masuk bagian ke-6, halaman 49. Tidak ada yang dapat menandingi Allah. Ayo. 26. Allah Maha Tinggi dari musuh dan lawannya. Kosakata al-aqdad bentuk plural dari kata al-diddu yang menyelisih atau lawan. Al-andad bentuk jamak atau plural dari kata an-niddu yang artinya setara dan sebanding. Ini lihat ya. Wa huwa muta'alin anil addad wal andad. Allah itu muta'al. Muta'al itu dari kata Allah. Ya, ala tinggi. Berarti kalau di sini Allah Maha Tinggi dari musuh, dari lawannya. Terus penjelasan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tinggi dan Maha Suci dari lawan atau tandingan atau yang sebanding dengannya dalam perkara hukum, penciptaan dan kekuasaannya. Begitu juga dalam nama dan sifatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 11, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 22 yang artinya, karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Nah, lihat, sesungguhnya Allah Maha Tinggi, Maha Suci dari lawan atau tandingan atau yang sebanding dengan Allah. Tidak ada yang sebanding itu, tidak ada yang bisa menandingi Allah, tidak ada. Nah, di sini lagi bahas Maha Tinggi, nanti ada pada tempatnya. Maha Tinggi nanti bisa jadi pada zat, bisa jadi pada sifat Allah. Sifat Allah Maha Tinggi, yaitu sampai muntaha, ujungnya paling tinggi. Ar-Rahman itu rahmat Allah yang paling tinggi. Gak ada yang menandingi rahmat Allah. Itu namanya dalam sisi sifat. Dari sisi Maha Tingginya zat, berarti zat Allah itu Maha Tinggi di atas sana, di atas seluruh makhluknya. Nah, ini ada ayat fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah jadikan bagi Allah itu andad yang setara, tandingan, wa antum ta'lamun, dan kalian dalam keadaan mengetahui. Terus tidak ada yang dapat menentang ketetapan Allah. 27. Tidak ada yang dapat menentang ketetapannya, tidak ada yang dapat mengoreksi hukum atau ketetapannya, dan tidak ada pula yang dapat mengalahkan urusannya. Penjelasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala jika menetapkan suatu perkara pasti terlaksana. Seandainya seluruh makhluk bersatu untuk mendatangkan manfaat, lalu Allah menahannya, atau seluruh makhluk bersatu untuk menghalangi mudarat atau bahaya, namun Allah menginginkannya terjadi, maka tidak ada satupun dari makhluk yang mampu melakukan hal tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 17 yang artinya, dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri, dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fatir ayat 2 yang artinya, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya, dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang sanggup melepaskan sesudah itu. Nah, lihat, la radda li qada'ihi wa la mu'aqqiba li hukmihi wa la ghaliba li amrihi. Tidak ada yang dapat menentang ketetapan Allah. Qada tidak, kalau sudah Allah tentukan tidak ada yang dapat menentang di sini. Wa la mu'aqqiba li hukmihi, tidak ada yang dapat mengoreksi hukum ketetapannya. La ghaliba li amrihi, dan tidak ada pula yang dapat mengalahkan urusannya. Kalau Allah sudah kehendaki ini jadi ketetapan, tidak ada yang dapat mengalahkan. Ya, di situ wa yamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illahu wa yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan melainkan Allah sendiri. Musibah sudah turun, untuk terangkat ya sesuai kehendak Allah.
Dan jika Allah menghendaki kebaikan kepadamu, maka Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Terus Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di." Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya, dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. Terus Allah juga berfirman dalam surat Yasin ayat 82, sungguhnya keadaannya apabila Allah menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka terjadilah ia. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah kehendaki sesuatu, Allah katakan jadi, maka pasti jadi. Terus apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu perkara, maka ketetapannya tersebut pasti terjadi. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menundanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 41 yang artinya, dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya, tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Apabila Allah menghendaki suatu perkara, maka itu pasti terjadi dan tidak ada yang dapat menentangnya. Bahkan perkara yang ditetapkan terjadi bagi seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 21 yang artinya, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kesimpulan, Allah Subhanahu wa taala tersucikan dari lawan, keserupaan dan kesamaan. Tidak ada yang dapat menolak dan menunda ketetapannya. Tidak ada pula yang dapat menentang perkara yang telah ditetapkannya. Nah, lihat, apabila Allah menghendaki, tadi kalimat bagian paragraf terakhir, suatu perkara maka itu pasti terjadi dan tidak ada yang dapat menentangnya. Bahkan perkara yang Allah tetapkan terjadi bagi seluruh makhluk. Nah, itu dari perkataan di bagian ke-6 tadi, wa huwa muta'alin anil a'dad wal andad. Wallahu a'lam bishawab. Break 1 menit.